Setelah kita kemarin membahas tentang orang nakal yang diazab dengan nakalan, saya jadi terpikir ini serapan juga kayak nakal bahasa Indonesia ini ya. Nakalan. Jadi simbol nakal itu berarti Firaun ya dalam Iya, hal ini. simbol nakal tuh Firaun ya. Nah, Firaun yang dan diazab dengan pola nakal. mengingatkan mengingatkan akan azabnya juga Ustaz sekaligus. Iya, azabnya kenakalan atau kejahatan Firaun ini. Setelah kita dengar bagaimana siksaan Allah, nah bagaimana kita mengambil pelajarannya, begitu ya. Jadi rupanya ibrah ini satu kata yang kita harus gunakan mengambil pelajaran dari sunnah-sunnah Allah, dari peristiwa alam sebetulnya. Ibrah. Maka kata-kata tadabur alam nggak tepat sebetulnya. Tapi udah terlanjur digunakan. Iya, mungkin karena pada saat itu orang nggak paham kata tadabur, jadi kemudian tadabur alam. Ya, nggak ada, yang ada adalah tafakur kalau alam itu. Kalau Quran baru tadabur Al-Quran atau perkataan, ya mentadaburi perkataan itu bisa. Tapi kalau mengambil pelajaran dari alam ini, istilah yang tepatnya lebih kepada ibrah tentang sunnatullah terutama ya. Sunnatullah itu kita harus ambil ibrahnya. Nah ini gara-gara ustadz dan ustazahnya sering menggunakan kata ibrah tapi bukan pada tempatnya, ya. Nah malam hari ini kita luruskan. Jadi kata ibrah itu ini semacam analogi, semacam kias, ya. Kalau kata Iya, Aban Ustaz. Nakeh, bahwa ada sunnatullah. Sunnatullahnya itu adalah Fir'aun. Fir'aun yang disiksa, nakalan. Ini Fir'aun ini. Ini yang harus kita ambil pelajarannya. Langsung ya. Kira-kira pelajaran apa tuh yang bisa kita dapatkan? Namun sebelumnya, Anda harus aktifkan dulu rasa takut itu. Karena ibrah itu sebuah pelajaran dari alam yang Allah berikan, tapi passwordnya untuk bisa mendapatkan pelajaran itu apa? Kata Allah sebutkan kata apa? Yaksha. Liman yaksha. Jadi rupanya nggak semua orang yang membaca tentang ditenggelamkannya Fir'aun mendapatkan ibrah. Tapi semua orang bisa kalau mau. Mau apa? Mau takut. Kalau nggak mau takut ya nggak bisa mendapatkan pelajaran. Jelas sampai di sini ya. Oh, jadi untuk mendapatkan banyak pelajaran dari kisah Firaun itu, ya kita harus punya rasa takut. Maka mau tidak mau tuh kita menganalisis, mengamati, meneliti. Lama-kelamaan muncullah rasa takut itu dan jadilah pelajaran. Nah, tadi Buya Hamka menggambarkan tentang Napoleon Bonaparte yang sadar. Nanti orang-orang ini juga nih akan menjatuhkan saya, menghina saya. Ya kan? 2019 orang ini yang memuji-muja, orang ini pula yang menghina saya di 2024. Kan gitu. Dulu orang-orang yang menghina saya 2019, dia pula yang memuja-muji saya di tahun 2024. Jadi mereka-mereka yang menjatuhkan saya, mereka juga yang akan menaikkan saya juga yang dijatuhkan oleh mereka. Ini apa sih maksudnya nih? Gitu. Apa maksud Tuhan dari balik ini semua? Bahkan
ketika sang tuan yang selama ini kasih makan anak buahnya di persidangan, ketika ajudannya diperiksa, sampai marah si bos. Hai, lihat saya ini bapakmu, katakan yang benar. Ya, udah nggak peduli lagi, sudah tidak ada lagi bos. Sudah putus hubungan saat itu. Walaupun selama ini yang memberi dia makan. Ya, jadi di dunia ini, yang kita beri makan siang yang akan memuji kita, dan yang kita beri makan siang pula yang akan menjatuhkan kita. Itulah dunia. Itulah makanya tidak ada makan siang yang gratis. Kalau diambil dari nilainya, values-nya. Dalam kisah Firaun, kalau kita mau mengambil pelajaran, kira-kira pelajaran apa yang kita dapat secara psikologi dulu? Yang pasti, rasa pasrah, ya, tawakal kepada Allahnya itu semakin kuat. Dan setelah kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan terhindar dari perilaku-perilaku buruk. Kadang-kadang manusia kalau sedang berkuasa, sedang banyak harta, selalu sombong. Lalu sombong, kemudian dia zalim. Itu cenderung. Jadi, banyak harta dan banyak kuasa itu dekat dengan kesombongan, dekat dengan kezaliman. Nah, setelah belajar dari kasus Firaun, maka kita pun berhenti dari situ. Lalu apa yang terbangun setelah itu, setelah ada rasa takut itu? Jadilah kita orang yang tawadhu, punya rasa rendah hati. Dan orang punya rasa rendah hati ini biasanya gampang bersyukur kepada nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepadanya. Nah, akhirnya harta dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang sudah tawadhu, punya rasa syukur kepada Tuhannya, setelah sebelumnya nggak mau berperilaku buruk dengan harta dan kekuasaannya, maka siapa yang berkepentingan menjaga kekuasaan orang ini? Ya, orang-orang di sekitarnya lah. Dan alam ini, bahkan hewan-hewan pun senang dengan orang kaya dan pemimpin atau orang berkuasa yang punya rasa takut itu. Sehingga melihat peristiwa Firaun dan Firaunisme di dunia ini menimbulkan rasa-rasa jiwa-jiwa positif ya di dalam diri kita. Jadi rupanya penting rasa takut itu ya. Penting nggak kira-kira rasa takut? Penting. Pada dasarnya rasa takut itu sebetulnya Allah berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, agar kita punya survival. Ada jiwa kemampuan bertahan di dalam diri kita. Orang kalau nggak ada takut mau menghadapi ujian, belajar nggak? Meremehkan kan? Ya. Udah tahu mau ujian nih, anak-anak ya, soleh aku. Tapi nggak punya rasa takut. Takut apa? Takut nggak naik kelas, ya, takut nggak lulus, ya, takut nggak bisa membahagiakan mama atau papanya. Kalau nggak punya rasa takut yang positif seperti ini, dia akan meremehkan ujian. Nah, anggaplah kegagalan Firaun dengan harta dan kekuasaannya, kita jadikan sebagai pelajaran punya rasa takut. Nah, ini yang menjadi modal mendidik anak-anak muda kita supaya menjadi pemimpin hebat, tapi jangan sampai ke depan dia menjadi orang sombong.